Halo, ketemu lagi dengan kami. Gua Mike. Gue Peter. Kita balik lagi ke kebun setelah Peter minggu lalu ada kesibukan. Hari ini kita mau ngobrol ya. Kita bahas lagi mengenai pendidikan karakter. Apa sih bedanya pendidikan karakter yang kami rancang dibandingkan dengan pendidikan karakter orang lain ya. Kebetulan kemarin saya membaca sebuah iklan di mana ada pendidikan karakter ya, biasa mereka kan menyebut dirinya motivator ya. Karena memang ada hubungannya dengan yang ego depletion ya. Depletion jadi seseorang itu motivasi itu harus selalu dikasih supaya bangkit. Nah, tapi ternyata yang saya lihat itu adalah pelatihan untuk anak itu semua mengajarkan anak tuh akan jadi nomor satu, betul ya, dan juga jadi pemimpin hebat, berpengaruh, memiliki apa lagi kira-kira tuh selain itu, bisa mempengaruhi orang ya. Jadi kalau saya nggak salah, teori pertama dari kepemimpinan adalah mempengaruhi orang ya. Kita komentarin aja ya, apa sih bedanya yang kita punya. Kita tidak mengajarkan anak untuk jadi pemimpin dengan cara mempengaruhi orang ya, Bid ya. Tapi kita gimana, Bid? Kalau menurut pandangan Peter sendiri, pemimpin itu sebenarnya dipilih karena apa sih? Itu sudah naluri ya istilahnya, insting. Selain itu mungkin karena kompetensi ya, karena kemampuannya, ya, itu dia terpilih. Itu dia, ya. Jadi mungkin kayak itu ya, Bid ya, kayak di sekolah ada beberapa orang guru senior, tapi tidak semua jadi kepala sekolah. Dari pejabat pengawas sekolahnya, mungkin dari yayasannya atau dari yang lainnya, itu akan memilih ya di antara semua guru itu yang paling memiliki kemampuan untuk memimpin ya. Banyak sekali kriteria untuk memimpin mungkin ya. Banyak. Jadi secara bawaan lahir disebutnya itu akan membedakan ya, karena kompetensinya. Jadi itu tidak bisa dipaksakan untuk menjadi pemimpin, tapi harus membuktikan diri bahwa Anda mampu. Jika ada orang lain yang lebih mampu, ya harus berbesar hati mungkin ya. Itu lebih bagus. Nah, yang boleh dibilang lagi di sini bedanya selain kita tidak memaksakan itu, apalagi, Bet? Ya, maksudnya kita menggali potensi yang ada lah sesuai dengan kemampuan masing-masing lah. Jadi tidak menjurus ke ya itu aja, misalnya ya pemimpin semua atau apa semua, tapi kita menggali potensi masing-masing. Mungkin kalau boleh diambil perumpamaan, kalau dalam sebuah drama ya, anaknya semua dilatih untuk jadi tokoh utama, nggak ada yang mau jadi tukang tirai, bahkan tukang make up kayaknya nggak mau ya, nggak gaya, maunya tokoh utama atau sutradara ya, karena betul, yang lain nggak penting gitu. Ya, dianggap nggak penting semua. Padahal kan untuk menjadi sebuah drama yang lengkap kan ada tukang lampu ya, lighting ya, ada tukang buka tirai, walaupun pakai mesin kan, ada yang tekan tombolnya, terus ada apa lagi ya, ada makeup artis, ada yang nyiapin baju kostumnya, ada yang jahit baju kostumnya, ada yang nulis teksnya skripnya ya, ada yang nulis skripnya, ada yang nulis jalan. Pemain latar belakang pun ya mungkin penting juga. Ada yang cuman ini jadi pohon dia. Nah, itu juga kayak di si Wizard of Oz. Ada yang cuma jadi pohon, tugasnya cuma lempar-lempar apel. Ya. Nah, itu juga penting tuh, kalau nggak ada itu ya nggak rame juga. Buat beberapa orang tua, kalau anaknya dipilih dalam bermain drama, bersyukurlah. Jangan menghina peran yang didapat ya, terutama kamu cuma jadi ini nggak penting, itu nggak bagus gitu ya, nggak boleh, karena itu bagian dari pendidikan di mana seorang anak itu akan berperan mengambil bagian dalam masyarakat ya, dalam hidupnya. Tidak boleh memaksakan seseorang itu untuk berperan bukan bukan sesuai dengan bagiannya ya, disebutnya petunjuk dari yang sekitarnya. Karena itu kan hasil dari rembukan semua orang, banyak orang, ditunjuklah anak Anda untuk mendapat peran tertentu. Nggak boleh protes, karena itu sudah keputusan bersama. Yang ada harusnya ini ya, acting yang sebaik-baiknya ya. Biasa itu tuh sebenarnya
ego orang tuanya sih, bukan mungkin anaknya sih nggak masalah, cuma si egoisnya orang tua. Masa anak gue cuma jadi gini, masa anak gue cuma jadi nggak boleh, anak gue harus yang ini. Ya itu apa namanya disebutnya kan ini ya mindset yang salah, pemikiran yang salah. Bukan berarti kalau mendapat peran yang bukan minoritas, peran ini loh, peran figur, peran figuran itu tidak penting. Itu sama pentingnya. Karena tanpa ada itu, sebuah drama tidak akan jadi sesuatu yang bagus. Tanpa narator tidak akan jadi bagus. Tapi yang harus dipentingkan di sini mindsetnya adalah bagaimana ditunjuk peran apapun tetap dapat memberi kontribusi atau keterlibatan yang positif, yang baik. Itu harusnya mindset yang ditanamkan kepada anak ya. Sehingga kalau di masyarakat nggak pilih-pilih kerjaan. Kalau memang di depannya ada sampah kotor, harus masukin tempat sampah, jangan pilih-pilih. Oh, itu tugas kebersihan. Bukan ya. Kita tidak mengajarkan seperti itu. Jadi kami di sini mengajarkan anak-anak itu untuk bisa menjadi potensi yang terbaik, karena dengan memiliki potensi yang terbaik, dia akan memiliki peran yang baik juga. Bukan berarti anaknya akan jadi pemimpin, tetapi anaknya akan memiliki peran yang baik di masyarakat. Artinya dapat berinteraksi dengan baik dengan anggota masyarakat lainnya ya. Dari sisi psikologi, sebenarnya kalau ego itu dilatih nggak sih, Bung Pit? Jadi dari kecil misalnya kalau dibiasakan itu mah kerjaan itu bukan kamu nggak usah kerjain. Mungkin dilatih nggak sih yang seperti itu? Jadi sampai besar akhirnya tidak mandiri karena dibiasakan seperti itu. Jelas itu. Jelas ya. Pendidikan dari yang salah dari awal ya. Mungkin basically sebenarnya semua orang tuh pengen membantu, bahkan bayi pun saya pernah lihat dan saya pernah baca itu, bayi pun sebenarnya dari punya naluri membantu ya gitu. Ya, cuma itu ada videonya. Iya. Saya lupa videonya siapa yang melakukan eksperimen itu. Jadi kalau orang dewasa pura-pura kesulitan, jatuh bukunya, nggak bisa ngambil, nanti si bayi itu akan dengan sadar dia mengambil. Itu naluri secara jahit. Bahkan simpanse pun seperti itu ya. Betul. Nah, masa yang sudah dewasa kehilangan rasa itu dia. Simpati, disebutkan rasa simpati. Hilang dewasa. Itu yang penting. Jadi jangan lupa apa bedanya kami di sini mengajar anak itu menjadi berarti, menjadi berperan, sehingga kesuksesan yang diukur itu adalah kontribusi dia dalam masyarakat, bukan banyaknya uang. Ingat ya, jika Anda diperbudak oleh uang, maka hidup Anda tidak akan pernah bahagia. Karena begitu jumlah uang berubah, sikap Anda bisa berubah. Tetapi jika mindset Anda benar, seberapa banyak uang yang Anda punya, Anda tidak akan berubah sikap menjadi jahat atau lebih baik. Tapi Anda kalau memang baik akan tetap baik. Ya. Mungkin segitu aja, kita akan bahas yang lainnya di kesempatan berikutnya. See you.